Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Filsafat Umum akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sejarah Filsafat di Dunia Islam yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Siti Hanifah Ulfa, yang kedua ada Mbak Siti Juleha, yang ketiga ada Dantowi, yang keempat ada Ubayu Akil, yang kelima ada Mbak Vika Mariska. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ivan selaku dosen pengampu dan teman-teman yang ada di kelas kita ini yang saya sayangi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kami dan akan dibacakan seterusnya. Silahkan. Pengertian filsafat Islam menurut Al-Kindi. Filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, dan kajian apapun yang berguna bagi kehidupan manusia. Sejarah filsafat Islam klasik. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur Persia dan kebudayaan Barat Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung Alexander the Great, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles, berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 sebelum Masehi. Alkulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat muslim di kemudian hari. Selanjutnya, sejarah filsafat Islam pertengahan. Akhir tahun 400-an, Romawi Barat diserang bangsa barbar suku Vandal. Tahun 455 dilanjutkan dengan pemberontakan pemimpin Germanik Odoacer. Tahun 476 dan menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus. Jatuhnya Romulus lalu dianggap sebagai tahun berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Selanjutnya, sejarah filsafat Islam modern. Sejarah filsafat Islam modern mulai berkembang sejak abad ke-19, tepatnya antara 1850 sampai dengan 1914, ketika muncul kebangkitan Nahdah atau Renaissance Islam. Inti dari kebangkitan ini adalah upaya mengejar ketertinggalan Islam dari kemajuan peradaban Eropa. Kesadaran ini dimulai Syria, kemudian berkembang di Mesir. Kemajuan peradaban Eropa membuka mata umat Islam untuk merevitalisasi khazanah pemikiran Islam klasik, termasuk filsafat. 5 filsuf Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Al-Kindi lahir pada 801 di Kufah, Irak, dari keluarga bangsawan suku Kinda yang masih keturunan dari kepala suku As'ad Ibnu Qiyas yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Ayah Al-Kindi, Ishaq, merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Ia kemudian melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'un pada tahun 813 sampai 833 dan Al-Mutasim pada tahun 833 sampai 842. Pemikiran filsafatnya, ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem seperti mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilo
kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, dan kelahiran serta kehancuran dunia oleh Tuhan. Yang kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali bin Abdullah bin Hasan bin Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 sampai 428 Hijriah. Sebuah desa dekat dengan Bukhara, kini termasuk wilayah Uzbekistan. Pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tengah, ibunya yang bernama Setareh yang berasal dari Bukhara, ayahnya bernama Abdullah. Ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baklan, kini menjadi wilayah Afghanistan, yaitu sebuah kota penting di mana pemerintahan dinasti Samaniyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya Ibnu Sina di Bukhara. Pemikiran filsafatnya, menurut Ibnu Sina, seorang harus mampu menguasai dan mengontrol pikirannya agar tidak cemas pada kematian. Melalui cara tersebut, segala macam penyakit mental akan menjauhi dirinya. Ibnu Sina percaya bahwa pribadi yang kuat dapat mempengaruhi orang lain melalui hipnotis atau disebut dengan al-wahm al-amil. Sebuah pemimpin besar mempunyai jiwa yang kuat sehingga kata-kata dan tindakannya ditakuti oleh orang lain. Hal ini disebabkan di dalam dirinya terdapat hipnotis yang sangat tinggi. Yang selanjutnya ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rushd lahir di Andalusia, Spanyol, tepatnya di kota Cordoba pada tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba, demikian juga dengan kakeknya yang sangat terkenal sebagai ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat, alim dan taat dalam beragama Islam. Kakek dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Pemikiran filsafatnya, dalam pemikiran Ibnu Rushd, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran. Demikian juga dengan agama yang itu berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Biografi singkat Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarhan ibnu Al-Uzalag Al-Farabi. Ia dikenal dengan sebutan Al-Farabi. Lahir di Wasij di distrik Farab, yang juga dikenal dengan nama Utrar di Transoksiana sekitar 870 Masehi dan wafat di Damaskus pada 950 Masehi. Ayahnya berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Pemikiran filsafat. Al-Farabi memiliki sejumlah pemikiran di berbagai bidang, antara lain tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurutnya, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Biografi singkat Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali atau dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang barat adalah teolog muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Pemikiran filsafat. Secara tegas, Al-Ghazali menolak segala bentuk pemikiran filosofi metafisik non-Islam seperti Aristoteles yang tidak dilandasi dengan keyakinan akan Tuhan. Sedangkan Aquinas mengakomodasi buah pikir filosof Yunani, Latin, dan Islam dalam karya-karya filsafatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita telah mendengarkan bersama-sama pembacaan materi dari kelompok kami. Mungkin sekian dari kami, maka kita akan tutup. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.